Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati, MPM 18140053. Di sini saya ingin memaparkan hasil studi lapangan saya, yaitu tentang kesulitan anak dalam berinteraksi sosial di sekolah. Marilah langsung saja. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, anak akan memilih anak yang usianya hampir sama, dan di dalam berinteraksi dengan teman sebaya lainnya, anak dituntut untuk dapat menerima teman sebayanya. Dalam penerimaan teman sebayanya, anak harus mampu menerima persamaan usia, menunjukkan minat terhadap permainan, dapat menerima teman lain dari kelompok, atau dapat lepas dari orang tua atau orang dewasa lain dan menerima kelas sosial yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Salah satunya adalah kesulitan berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Sebagaimana dijelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kemampuan interaksi sosial dilihat dari kontak sosial, yaitu sebagai berikut. Anak menyapa sesama temannya, anak saling berjabat tangan ketika awal masuk kelas, mau tersenyum ketika bertemu dengan temannya. Dilihat dari komunikasi, anak sering mengajak bicara temannya, suka bercanda, bahasa jelas lancar dan dapat dimengerti, berani bertanya pada temannya atau gurunya, berani mengutarakan pendapat. Sedangkan contoh kemampuan interaksi sosial yang kurang, yaitu anak lebih banyak diam, cuek, tidak tanggap, malu, minder, tidak bisa bergaul dengan teman yang lainnya. Temannya terbatas, sibuk dengan mainannya sendiri, suka menyendiri, jarang menyapa teman. Nah, faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam berinteraksi sosial ada dua. Faktor-faktor yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak atau yang bersifat internal. Dan yang kedua, faktor yang berasal dari luar diri anak atau yang bersifat eksternal. Kalau faktor yang berasal dari diri anak sendiri, yaitu konsep diri anak dan minat sosial pada teman sebaya. Sedangkan faktor luar atau eksternal berasal dari pengaruh teman sebaya, dorongan dari guru, dan tingkat pendidikan orang tua. Terkait dengan konsep diri anak, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap guru selaku informan, baik itu guru yang merupakan wali kelas maupun guru yang berperan sebagai pendamping di kelas, sebagian besar guru mengatakan bahwa faktor kepercayaan diri ataupun keyakinan dalam diri anak memegang peranan penting dalam mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosialnya. Selain itu, tampak bahwa faktor kepercayaan diri anak itu yang mempengaruhi interaksi sosialnya tampak ketika anak masih terlihat menyendiri dan menarik diri dalam kegiatan bersama. Anak terlihat kurang berani dan cenderung kurang percaya diri dalam menampilkan dirinya ketika bersama teman-temannya. Nah, dalam hal ini, dengan adanya kepercayaan diri pada anak, maka akan mempengaruhi hubungan sosialnya dengan orang lain, terutama dengan teman-teman sebayanya. Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial anak adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Anak dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain,
agar dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pada temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti pembelajaran pada kesulitan anak dalam berinteraksi sosial, diantaranya yaitu kurang peduli dan lebih suka sendirian. Sesekali mau berinteraksi dengan teman-temannya, namun hanya sebatas teman yang berada di sebelahnya. Kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan cenderung kurang berani untuk berbicara langsung. Sedangkan untuk minat tertahan karena mereka kurang berani untuk berinteraksi dan cenderung takut. Faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam berinteraksi sosial ini yaitu adalah perbedaan umur, kurangnya rasa percaya diri, dan keberanian anak serta minat dan pengaruh teman sebayanya. Analisisnya dengan kesesuaian pembelajaran bimbingan konseling di sekolah dengan permasalahan masalah kesulitan anak dalam berinteraksi sosial di sekolah, yaitu masalah interaksi sosial merupakan masalah pribadi sosial, karena masalah tersebut berawal dari masalah pribadi di individu, misalnya pemalu, suka menyendiri, dan kurang rasa percaya diri, sehingga berdampak pada sosialnya. Masalah interaksi sosial tersebut dapat diberikan upaya-upaya yang menunjang agar anak tersebut mempunyai kemampuan interaksi sosial yang baik, yaitu dengan memberikan metode pengajaran yang diberikan oleh guru di kelas di taman kanak-kanak. Nah, di sekolah yang saya teliti ini, mengenai kesesuaian bimbingan dan konseling dengan permasalahan anak terkait dengan sulitnya berinteraksi sosial di sekolah, diketahui belum menerapkan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, jadi sebaiknya bimbingan dan konseling anak usia dini yang ada di sekolah harus menerapkan beberapa layanan yang berfungsi untuk perkembangan anak usia dini. Misalnya, layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, layanan penempatan, layanan evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, dalam permasalahan interaksi sosial ini, konselor sekolah sebaiknya menerapkan layanan penempatan agar anak bisa menempatkan kemampuannya dalam berkelompok sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Dan dalam pemilihan metode harus benar-benar disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan anak. Maka guru kelas bisa memberikan salah satu metode, yaitu metode proyek untuk membantu anak-anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, kelompok, teman sebaya, dan gurunya. Metode proyek itu adalah metode yang dilakukan oleh seluruh kelas, terkadang oleh kelompok-kelompok kecil dalam kelas, dan sekali oleh individual. Dalam metode proyek, guru kelas memberikan kebebasan untuk anak didiknya memilih topik dan terkadang sesekali guru kelas menentukan topik yang akan didiskusikan untuk tugas kelompok. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.